Dia pura tuh. Dia pura mang. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Saat ini, saya sedang mulai perjalanan tirtayatra menuju Pura Dalem Tamlingan. Suasana di sini sangat sejuk dengan kabut tipis yang menyelimuti jalanan dan pepohonan di sekitar. Udara pegunungan terasa segar, membuat perjalanan ini terasa lebih tenang dan damai. Semoga perjalanan ini bisa menjadi momen yang membawa ketenangan sekaligus berbagi energi positif untuk teman-teman semua yang menonton. Mari kita ikuti perjalanan ini sampai akhir. Semoga membawa kebaikan dan inspirasi. Beberapa saat kemudian, kabut yang tadinya cukup tebal mulai sedikit terbuka. Di antara celahnya, saya melihat cahaya matahari mulai menembus dan menerpa pepohonan di sepanjang jalan. Sinar itu jatuh di dedaunan dan membuatnya tampak berkilau dan hidup. Perpaduan kabut yang masih tersisa dan cahaya hangat matahari menciptakan pemandangan yang sangat indah dan menenangkan. Seperti ada perubahan suasana yang perlahan terjadi dari dingin yang misterius menjadi hangat dan penuh harapan. Di sisi kiri dan kanan, hutan terlihat sangat asri dan menawan. Pepohonan tumbuh rapat, hijau segar, seolah belum banyak tersentuh oleh hiruk-pikuk kehidupan kota. Suara mesin mobil menjadi satu-satunya yang terdengar, berpadu dengan suasana alam yang tenang. Udara di luar terlihat jernih, sesekali kabut tipis masih menyapa di antara pepohonan, membuat pemandangan terasa semakin hidup dan alami. Sekarang, saya sudah tiba di area parkir sekaligus area perkemahan Danau Tamlingan. Udara di sini jauh lebih dingin dan segar, dengan hembusan angin pegunungan yang pelan tapi menusuk lembut ke dalam kulit.
Di sekitar area ini terlihat beberapa tenda dan kendaraan lain yang juga datang untuk menikmati ketenangan alam. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan, membuat suasana terasa tenang dan sedikit mistis. Dari sini, Danau Tamlingan terlihat begitu asri dan damai, seakan menyambut setiap pengunjung yang datang dengan kesederhanaan. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berkumpul bersama teman-teman Kundalini, bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju Pura Dalam Tamlingan. Di area perkemahan ini, suasananya terasa hangat karena sinar matahari. Meskipun udara di sekitar cukup dingin, kami saling berkoordinasi memastikan semua perlengkapan sudah siap, mulai dari perlengkapan persembahyangan hingga barang bawaan pribadi. Nah teman-teman, ternyata ada kondisi yang cukup berbeda dari apa yang kami harapkan. Pura Gubug sedang terendam air dan terlihat juga sedang dalam proses renovasi. Karena situasi ini, kami tidak bisa melakukan persembahyangan di tempat tersebut seperti rencana awal kami. Meski begitu, tidak ada rasa kecewa yang berlebihan. Justru kami memahami bahwa setiap tempat memiliki kondisi dan prosesnya masing-masing. Kami tetap bisa merasakan ketenangan dari suasana alam Danau Tamlingan. Kami kemudian memilih untuk tetap menghormati tempat ini dari luar sambil melanjutkan perjalanan dan niat baik kami ke pura utama, yaitu Pura Dalam Tamlingan. Terkadang perjalanan spiritual juga mengajarkan kita untuk menerima keadaan apa adanya, tanpa memaksakan sesuatu yang memang sedang tidak memungkinkan. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami berhenti sejenak untuk sarapan terlebih dahulu. Di tengah udara pegunungan yang sejuk, makanan sederhana terasa begitu hangat dan nikmat. Momen ini menjadi waktu yang sangat tepat untuk mengisi tenaga sebelum kami kembali melanjutkan perjalanan. Belum. Nah teman-teman, sekarang kami mulai melanjutkan perjalanan
dengan berjalan pelan di jalur kayu kecil yang membelah area danau. Di depan sudah terlihat perahu yang akan kami naiki. Perahu-perahu sederhana itu menunggu di tepi danau, siap membawa kami menyeberangi air yang tenang menuju sisi lain dari perjalanan ini. Ini Bu, di masjid. Sekarang giliran saya yang naik perahu. Pengemudinya terlihat sangat ramah dan menyambut dengan senyum yang hangat, membuat suasana terasa nyaman sejak awal. Perahu ini menjadi sarana utama untuk menyeberangi Danau Tamlingan. Perjalanan melalui air menjadi bagian penting dari pengalaman tirta ini. Untuk tarif perahu ini, kami dikenakan sekitar Rp150.000 per perahu untuk rute ini. Tentu saja, setiap rute bisa berbeda-beda tergantung jarak dan tujuan yang dipilih. Nah teman-teman, perahu pun mulai bergerak perlahan membelah permukaan Danau Tamlingan. Airnya terlihat begitu damai, hanya riak kecil yang muncul setiap kali dayung menyentuh permukaan. Salah satu teman saya ikut membantu mendayung perahu untuk menambah pengalaman yang terasa lebih hidup dan berkesan. Setiap kayuhan dayung bukan hanya sekedar menggerakkan perahu, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan itu sendiri, lebih dekat dengan alam, lebih merasa suasana danau secara langsung. Di tengah perjalanan ini, semua terasa pelan dan tenang. Hanya ada suara air, kayuhan dayung, dan hembusan angin yang sesekali menyapa. Sebuah momen sederhana, tetapi sangat dalam dan sulit dilupakan.
Kami pun saling bergantian mencoba mendayung perahu di tengah Danau Tamlingan. Setiap orang merasakan sensasi yang berbeda saat memegang dayung dan menggerakkan perahu di atas air yang tenang. Ada yang masih kaku di awal, ada juga yang mulai menemukan ritmenya, hingga perahu perlahan bergerak lebih stabil. Suasana jadi terasa lebih hidup, bukan hanya sebagai penumpang, tetapi benar-benar ikut menjadi bagian dari perjalanan ini. Tawa kecil dan obrolan ringan sesekali bisa muncul, menambah hangatnya kebersamaan di tengah udara yang sejuk. Di momen ini, perjalanan bukan lagi sekedar menuju tujuan, tetapi juga tentang pengalaman sederhana yang justru paling berkesan, menyatu dengan alam, air, dan kebersamaan di atas perahu yang bergerak pelan. Dia sendang itang mobil segitu. Karena tadi cukup banyak bermain air dan angin di danau terasa cukup dingin, kami sempat beristirahat sejenak sambil menggunakan minyak angin Kundalini untuk memberi rasa hangat dan segar di badan. Setelah itu, tubuh terasa lebih nyaman, apalagi berada di tengah udara pegunungan dan percikan air dari sekitar perahu. Momen kecil seperti ini cukup membantu untuk menjaga kenyamanan selama perjalanan kami.
Om Swastiastu, Sepedon Bali dimanapun berada. Elingang, tetap jaga kesehatan. Sani mangkin Titiang Jagi perkenalkan sebuah produk minyak angin Kundalini yang berkhasiat mengobati sakit kepala, perut kembung, masuk angin, pegal-pegal, gatal akibat gigitan serangga, dan menyegarkan badan. Urusan masuk angin, minyak angin Kundalini solusinya. Dijamin segar, yening sampun ngangen minyak angin Kundalini. Bagus untuk kesehatan. Bagus. Good. Ya. Di tengah perjalanan melintasi Danau Tamlingan, kami sempat berpapasan dengan dua perahu lain. Ternyata mereka adalah pengemudi perahu yang baru saja mengantar teman-teman kami ke sisi lain, dan kini sedang kembali untuk menjemput penumpang berikutnya. Ternyata teman kami sudah lebih dulu sampai ke pura dalam Tamlingan. Ternyata pura dalam Tamlingan sudah terlihat sangat dekat dari titik kami berada. Permukaan Danau Tamlingan dihiasi kabut tipis yang masih menggantung lembut di atas air, menciptakan suasana yang hening dan damai. Perahu terus bergerak perlahan, seolah ikut menjaga kesunyian alam yang begitu tenang ini.
Setelah menepi, kami pun turun dari perahu dan mulai menaiki tangga menuju pura. Meski harus berjalan menanjak, suasana alam yang sejuk dan damai membuat perjalanan terasa menyenangkan. Sambil menunggu teman-teman yang belum datang, kami menikmati keindahan alam di sekitar pura dalam Tamlingan. Suasana yang hening, udara pegunungan yang sejuk, dan pemandangan danau yang memukau memberikan ketenangan tersendiri, seolah mengajak kita untuk sejenak melepaskan kesibukan dan menikmati momen yang ada. Pura ini dikelilingi oleh hutan yang masih asri dan terjaga. Pepohonan tinggi menjulang di sekitar area pura menciptakan suasana teduh dan sejuk. Di sela-sela keheningan, terdengar kicau burung yang bersautan seolah menjadi alunan musik alami yang melengkapi kesakralan tempat ini. Duduk sejenak di dalam kawasan pura, hati terasa lebih tenang. Perpaduan antara kesederhanaan arsitektur, keindahan alam, dan suara-suara kehidupan dari hutan menciptakan harmoni yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat menikmati suasana pura, kami pun mulai melaksanakan persembahyangan. Di tengah suasana yang hening dan damai, kami memanjatkan doa dengan penuh rasa syukur. Dikelilingi hutan yang asri dan suasana kicau burung yang mengalun, persembahyangan ini terasa begitu kusyuk dan menenangkan. Bagi kami, persembahyangan bukan sekedar sebuah ritual, tetapi juga menjadi makanan rohani yang memberi kekuatan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Di tempat yang sakral ini, kami sejenak melepaskan kesibukan dan berbagai pikiran duniawi, lalu memusatkan diri untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Setiap doa yang dipanjatkan menjadi pengingat untuk selalu bersyukur, menjaga keseimbangan hidup, dan terus melangkah dengan hati yang damai. Semoga energi positif dan ketenangan yang kami rasakan di Pura Dalam Tamlingan juga dapat mengalir kepada teman-teman yang menyaksikan perjalanan Tirtayatra ini. Setelah selesai melaksanakan persembahyangan, kini tiba saatnya saya memberikan penghormatan kepada alam yang telah begitu banyak memberikan pengalaman yang indah kepada kita. Seperti hari ini, di tempat yang penuh keindahan ini, saya menyadari bahwa alam bukan hanya sekedar tempat tinggal kita, tetapi juga sumber kehidupan yang setiap hari memberikan udara untuk bernapas, air untuk diminum, dan keindahan yang menenangkan hati. Setelah seluruh rangkaian persembahyangan selesai, kini saatnya kami mengabadikan momen kebersamaan bersama teman-teman Kundalini.
Dengan latar pura dalam Tamlingan dan hutan yang hijau dan suasana yang begitu damai, kami berkumpul untuk berfoto bersama. Senyum dan tawa menghiasi wajah setiap peserta, menjadi kenangan yang indah yang akan selalu mengingatkan kami pada perjalanan Tirtayatra kali ini. Kebersamaan seperti inilah yang membuat sebuah perjalanan menjadi lebih bermakna. Bukan hanya tempat yang dikunjungi, tetapi juga persaudaraan, kebersamaan, dan pengalaman yang dibagikan bersama. Semoga momen yang sederhana ini dapat menjadi kenangan yang indah, mempererat tali persahabatan, dan menjadi pengingat bahwa perjalanan spiritual tidak hanya tentang hubungan dengan Yang Maha Kuasa, tetapi juga tentang kebersamaan dengan sesama. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Kundalini yang telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh makna ini. Setelah menyelesaikan semua rangkaian kegiatan di Pura Dalam Tamlingan, kami pun bersiap untuk kembali. Perahu yang akan menjemput kami sudah tiba di tepi danau. Dengan langkah perlahan, kami meninggalkan area pura yang penuh dengan ketenangan itu, sambil membawa rasa damai dan pengalaman yang begitu berkesan. Được, cả lên được. Dadah. Dadah. Gede. Aduh. Sekarang, saya kembali berada di atas perahu, meluncur perlahan di atas Danau Tamlingan. Dari atas perahu, pemandangan hutan di sekeliling danau terlihat begitu asri dan alami. Pepohonan berdiri tenang, seolah ikut menyaksikan perjalanan kami perlahan kembali menuju daratan. Tidak ada yang terburu-buru di momen ini, semuanya berjalan pelan, selaras dengan alam. Hanya ada suara air, angin, dan sesekali percakapan ringan di antara kami. Warna air Danau Tamlingan terlihat begitu indah hari ini. Warnanya hijau seperti jamrud yang berkilau di bawah cahaya matahari. Permukaan danau memantulkan sinar dengan lembut, menciptakan gradasi warna yang menenangkan mata. Tidak berlebihan jika tempat ini disebut sebagai
permata tersembunyi yang ada di Bali, karena keindahannya benar-benar alami dan masih sangat terjaga. Cuaca yang cerah menambah sempurna suasana perjalanan kami. Langit yang terang berpadu dengan warna air danau menciptakan pemandangan yang begitu hidup dan menawan di setiap sudut pandang. Di atas perahu yang bergerak pelan, kami hanya bisa menikmati setiap detik perjalanan ini. Alam seakan menunjukkan sisi terbaiknya, menghadirkan ketenangan sekaligus kekaguman yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Saya masuk hari Panglu, Pak. Musim rame, musim bagus, bulan Agustus. Dari atas perahu, kami mulai melihat pura gubuk dari kejauhan. Perlahan, detail bangunan pura itu semakin jelas terlihat di tengah suasana Danau Tamlingan yang tenang dan berkilau terkena cahaya matahari. Kami sudah hampir sampai di titik untuk menepi. Perahu bergerak semakin pelan dan mendekati tepian danau. Pura gubuk yang kami lihat dari dekat memberi kesan yang sakral sekaligus menenangkan, berdiri di tengah alam yang masih asri. Akhirnya, perahu kami perlahan menepi di tepi Danau Tamlingan. Gerakan perahu semakin melambat hingga benar-benar berhenti. Kami pun bersiap untuk turun satu persatu dengan hati-hati, menjaga keseimbangan di atas perahu yang masih sedikit bergoyang di permukaan air. Di mana bayar? Udah bayar? Berapa saya kena? Terima kasih telah mengikuti perjalanan Tirtayatra kami. Jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perjalanan berikutnya. Dan tentu saja, jangan lupa untuk share video ini jika kalian ingin mendukung channel ini
agar terus berkembang dan bisa menghadirkan konten-konten perjalanan yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Semoga selalu sehat dan berbahagia.